Kalau petani pantai lah ya, khususnya lah petani pantai, wah jauh kali dari apa yang kita bicarakan ini. Jauh sekali. Karena buat mereka misalkan berbuah laku, Ya. misalkan berbuah laku. Ya. Betul. Yang dicuri pun laku. Ya kan, betul kan? Iya, betul. Ya kan, itulah dari situ kita ngambil ya Pak. Iya, ini curi. Yang dicuri pun laku. Iya. Juga asal Iya. hidup itu juga sembarang. Betul. Asalkan hidup, Nah, oke. Luar tapi belakang, kalau sudah silakan. nanti ya diberlakukan katakan lu standar ISPO itu di Indonesia kita, hitung-hitungannya ada semua Pak. Hari ini katakan dulu kita bawa buah ke pabrik 10 ton. Data dari siapa? Petani mana? Semua itu ada datanya Pak. Kalau Bapak ambil koordinatnya dari sana, kalau tahu Bapak koordinat katakan dulu kampung Bapak, kita tinggal buka dari sini aja. Ladang Bapak bisa kita tengok dari sini. Bisa diselokan ya. Ya. Bapak ambil koordinat luas lahan Bapak tadi itu di ujung-ujungnya semua, kita tinggal tengok dari sini. Maknanya gimana? Nah itu tadi dia. Makanya kalau ada aplikasi. nah, makanya kalau nanti ke depan ya petani-petani binaan tadi itu datanya Pak ada semua Pak, sudah di lembaganya, ada semua sudah di perusahaan mitranya. Jadi ketika dia bawa buah hari ini 10 ton dengan jumlah dengan nama petani katakan dulu misalkan berapa? 2 petani, luasan lahannya misalkan katakan dulu cuma 3 hektar, yang 3/2 petani tadi 3 hektar, tapi buah yang dibawa 10 ton. Ya kan Pak? Ini kan berarti kan ada buah curian di sini. Mau nambah ya. Buah curian yang dimaksud bukan katakan dulu istilah dicuri, bukan. Tapi kan buah yang diambil dari di luar. Dua data ya. Yang 2 ini tadi. Dia dulu ada data dia seharusnya sekian ton, kenapa dia bawa sekian ton? Dia kalau lebih daripada kapasitas data itu baru Nah, ini ya. Over kapasitas ketika datanya tadi itu 2 yang dibawa 10 ton. Kan itu kan Pak? Nah, jadi yang kita mau sekarang ini macam mana caranya supaya bisa kemitraan tadi itu terbangun sama perusahaan. Semua dokumen petani tadi itu terinput dalam satu sistem. Hari ini kita bawa buah, kemudian mitranya tadi itu misalnya contoh misalnya Koperasi Restorasi Anak Bangsa, kan itu kan Pak, itu kan DO-nya dibawa ke pabrik tadi kan Restorasi Anak Bangsa. Nama pekebunnya misalkan Pak Budi, Pak Amir, Pak Iwan, Pak ini kan gitu kan Pak. Sampai buahnya ke pabrik tadi itu kan hitung-hitungannya kan ada di sana. Karena standar standar katakan dulu perusahaan aja 2,5 ton per hektar per bulan. Kalau kita bagi 3, ya kan Pak, kalau lebih patin pula buah petani daripada buah orang nih kan kayak begitu nih kan Pak. Sampai ke sana nanti Pak. Makanya yakin dan percaya kalau hari ini kita bicara tentang kelembagaan, orang buah curian pun laku kok, apa buah kita lagi nggak laku katanya kan gitu kan Pak. Macam Pak bilang tadi itu. Sepakat saya, percaya saya itu. Tapi nanti, maka konsepnya di sini, ya. Kenapa saya bilang kita bicara kelembagaan? Yang pertama itu kita di sini kan dari lembaga koperasi restorasi anak bangsa. Kemudian juga artinya kita mengajak kawan-kawan, ayo kita bergabung di artinya satu wadah asosiasi, ya kan? Yang tujuannya kita bisa memfasilitasi petani-petani yang ada di sekitar kita tadi itu. Kalau hari ini katakan 2 yang mau gabung sama kita, ya nggak apa-apa 2. Daripada 20 pun dia kalau katakan lu bikin biang semua tuh apa? Yang sedapnya nanti Pak, harga buah Bapak dengan harga buah kawan itu begitu masuk ke pabrik beda harganya. Ya kan? Nah, itulah buah bermitra dengan buah yang non mitra. Nah, itu. Kemudian macam sekarang ini kalau kita bilang tadi itu PTP 64 yang dekat itu PTP 64 lah. Kita bicara kalau PT ini apa semua apa namanya ya? Kalau saya nggak usah kita PT lah, kita yang BUMN aja. Iya. Biar artinya kita enak sama apa ini kan. Kita udah mulai bangun komunikasi sama PTP 64. Semalam kita udah duduk sama orang itu. Nah konsepnya kita mau artinya membangun kemitraan sama mereka. Kan itu pertanyaannya mau nggak petaninya? Mau kali. Ya kan? Karena kalau kategori mau dari itu bukan sebenarnya artinya dengan oke, aku mau, enggak, dokumennya harus ada. Artinya gini, maunya itu tuh apa? Setelah kita sampaikan nilai untung ruginya kepada mereka. Ya.
Maka butuh Tapi kalau sosialisasi. kita sosialisasi saja. Tapi kalau kita bilang gini nggak masuk Iya. kalau itu. Nah makanya dalam hal ini konsepnya dari Pak harus dibangun lembaga ini di desa di kecamatan dikasih masyarakat itu penyuluhan ilmu tentang apa yang ketua sampaikan tadi. Oh, kalau tahun sekian ini sawit yang begini-gini, anak ini harus begini, harus bangun Jadi penyuluhan. kalau saya bilang di posisi ini ada dua di situ sumber ekonomi yang bisa artinya ke kantong kita. Ini bahasa kasarnya Iya. ya, ini kita bahasa kasarnya. Tapi bukan banding, bukan banding, bukan rampok, bukan korupsi, kerja. Kita kerjanya macam mana? Itu. Setelah petaninya sudah diinput dalam satu wadah, kemudian kita ajukan kan itu kan ke pemerintah. Banyak program-program yang bisa kita ambil di sana. Salah satunya macam kayak tadi saya bilang tadi itu, ya kan? Ada program permajaan sawit, ada program sarpras, ada program katakan dulu istilahnya binaan rumah hibah pemumpukan dan sebagainya, bibit dan sebagainya. Itu yang kita mau ambil di sana. Iya. Nah, itu yang kita mau ambil. Itu bisa diambil semua. Bisa. Tapi jangan pula cerita, bosaran ceritanya ketua yang daripada apa kan? Ya kalau aku boleh suruh kerjanya nggak bisa. Aku bayar orang bujangan. Tapi mainan itu aku bukakan. Iya. Kalau ada ini nih, kalau kemudian bagaimana kalau Bapak ada dari dana sumbernya dari segi data petani sawit, harus sumber data dari dalam. Nanti kita ke sana turun. Iya. Sosialisasi lah. Nanti kita turun ke sana. Enggak langsung misalnya tadi pendopo, Iya. kayak tadi ulah tadi Iya, mana, sosialisasi atau di halaman mengenai sawit ini. atau di halaman boleh. Nah, Itu yang saya maksud tadi ketua kan. benar sumbernya dari sini. Iya, dia lembaga Presidio ini Dari cangkir besar itu nggak bisa. gimana sebenarnya bentuk kerjanya, mekanismenya seperti apa? Yang pertama, kalau saya bilang kelembagaan dulu. Kita ini kan sekarang ini diberi amanah sama DPW apa sih? Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Jadi wilayah Sumatera Utara kalau DPW kita bilang ya itu Pak Gus sama Sekjen minta sama kita supaya apa simbol di Labuan Batu ini diaktifkan lah, dibuat lah, dibangun lah, kan kira-kira gitu ya kan, Iya, itulah kesimpulan bahasa. Terus kemarin itu kan sudah ada sih apa simbol gitu ya. Nah, jadi yang lama itu Pak Rijal dan kawan-kawan pakai vakum. Jadi media organisasi apa simbol ini kalau memang nggak basicnya, nggak memang punya waktu, Iya. nggak bisa Pak. Iya. Bapak ketua asosiasi apa simbol, tapi bicara Bapak proyek Pemkab nggak nyambung. Bapak bicara apa simbol, ya harus bicara petani lah. Emangnya nggak ada Pak yang main di situ? Banyak. Apa? Ya kan, itu kan maksud aku tadi kan. Jadi konsepnya gini, kita bangun dulu wadahnya dulu, asosiasinya kita bangun dulu. Setelah sudah asosiasinya kita matangkan, kan itu kan Pak, DPU maksudnya Dewan Pimpinan Unitnya tadi itu, yang di kecamatan itu harus kerja. Kalau nggak kerja, nggak usah kenal sama saya. Ngapain? Ya kan? Sekarang kan tujuan katakan dulu kita mau komunikasi, gabung di Apkasindo tadi itu kan supaya dapat katakan dulu apa yang menjadi katakan dulu ini ya masalah di sana bisa Manfaat lah terfasilitasi. yang besar. Iya kan? Manfaat. Kan itu ya kan? Iya, kalau nggak ada manfaat itu apa? Dapat. Suka dengan manfaat. Masa mampu. Kena enggak? Jadi cara enggak? Karena asingnya enggak. Asing dengan cerita itu. Yang benar. Jadi sama itu ketua. Saya itu prinsipnya gitu. Saya kebetulan juga pengurus wakil ketua KTN Labuan Batu, kontak tani nelayan itu. Jadi apapun bentuk organisasi kita ini, kalau orangnya seperti pedati pertama, itu nggak mau ya sudah. Ya lanjutnya, biar lepas saja. Itu Lepas nggak saja dulu. terjadi itu. Ya. Nanti suka didorong baru jalan. Campur dari jalan. Iya. Bang. Kemudian
Jujur aja, itu tidak akan bertahan lama, Iya. baik secara materi ataupun moral. Tapi kan betul kan kayak saya lah bilang, aku nih ya nanti dengan kerjaan seperti itu, makanya juga agak begitu telepon saya. Bang ini dapat orang itu. Saya pun gitu ketua. Kalau nggak ada manfaatnya ini nggak usah, nggak mau saya. Ngapain ini? Iya. Capek ya Apa Pak. ya? Iya. Kebetulan kita juga orang Betul. masih pernah. Iya. Tapi aja ngomong-ngomong itu. Ah, ah. Tapi yang terpenting saya buktikan juga Pak, masa ketua desa itu, masa saya ketua kelompok ketua Tuhan Berarti kita buktikan gitu. Gak pernah orang dapat kebun rambutan 20 hektar dari provinsi. Saya bisa dapat Pak. Dalam artian kita bekerja tadi. Bantuan ini apa. Jadi kalau menyangkut sama, saya tengok juga peremajaan sawit yang ada di Panai Tengah Panai ini. Dibukakan dia malah, dilebarkan. Ya. Itu ada yang berjalan, ada yang tidak. PSR. Iya, saya ini itu mana sebenarnya. Terus terang saja, ada kebetulan ladang orang tua kemarin itu kan, ada lebih dari 5 hektar. 20 ada 27 hektar. Ada kawan di Brombong itu. Tapi saya lihat nggak serius gitu, betul ini gitu. Nah, bagaimana cara bekerja? Itu yang penting juga. Apa sebenarnya kerjaan di Akta Sumbu ini yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk rakyat masyarakat banyak. Kalau orangnya kades-kades yang ada, saya ya nggak berkata sombong lah kan. Gampang kita mengumpul masyarakat petani itu kan. Mendukung lagi. Nunggu, kades, kebetulan aku tertua dari orang-orang itu kan bang. Ini pun tadi mau berdatangan orang itu. Setelah saya telepon, setelah cerita sama orang ini kan, gampang kita mengumpul petani itu, Pak, menyampaikan, membuat penyuluhan. Karena salah satu makro organisasi ini pasti anggotanya ada keuntungan. Iya. Tapi konsepnya gitu kalau saya Iya. bilang ya. Kalau kita memang mau bicara malas. konsepnya kalau saya gini, kalau kita bangun kelembagaannya dulu, ya atas itu maksud saya tadi ya, nama besar kita di atas itu. Iya. Kemudian yang lainnya nanti kalau memang seperti mainan-mainan seperti yang bilang tadi itu Pak, diteken sekarang nih Pak pakai materai, ayo tukar ladang kita. Kalau nanti nggak terrealisasikan, ladang semua Pak. Maksudnya Konsep program-program yang kita mau bicarain, Termasuk PSR. aku kasih ladang, ayo pakai materai aku buat perjanjian, tapi kerja. ya, iya. Kalau nggak kerja jangan harap Pak. Ya maaf kakak aku bilang, aku udah pernah Pak, pergi aku ke Labuan Bilik, ya kan, dari sini ke sana pergi lagi, sampai sana, pulang Pak, duduk. Aku udah gambar ya sama bapak tadi, apalagi dari Brombong sana turun kemari, cantik. Terus kalau sampai pulang lagi ke sana nanti tak ada manfaat yang dibawa, hanya seremonial semua ya kan. Nah, Perjalanan bapak ini hampir sama untuk rapat sama Kisaran. aku ke sana ke Medan. Medan. Hampir sama. Medan. Berangkat pagi lagi dari sini jam 8 Pak. Jam-jam 2 sampai kita ke Medan. Iya, saya tadi. Ini kalau berangkat dari Sungai Brombang, kita muter dari Sungai Rakyat sana, ya kan? Itu lebih jauh lagi. Itu Mbak Budi. Aku udah merasakan. Jadi hampir sama kan? Iya. Makanya konsepnya semua kejujuran. Kalau tak ada kejujuran, ya kan? Kita ada seperti itu. Tapi itunya Mas bilang kata tadi bekerja. Iya. itunya tadi Pak itu untuk mengembangkan kembali ke masyarakat tadi. Ada kan narasumber dari sini panggil Siap masyarakat. kita, siap kita itu. Nah, Bapak mengadakan di sana berapa orang panggil narasumber dari Bapak dari sini nanti datang ke sana dia kasih pencerahan bagaimana yang sebenarnya. Karena kalau Bapak aja bicara ke masyarakat itu udah kurang keren. Tapi kalau narasumbernya asli masuk di akal mereka kan itu yang Kalau mengumpul petani sawit nggak susah kita tuh. Bagaimana nggak susahnya? Pertama sasarannya kepala desa yang ada di desa itu. Kayak kades, kumpul kawan gini. Tapi pas juga kayak cerita kita pertama tadi, apa sih dia yang positif setelah ini dilakukan. Tapi yang pertama tadi kok kita bangun mana gitu kan? Kita bangun Lepas aja, lembaga lepas aja. ini, bagaimana bentuk format pengurus dan pertanggungjawaban kerjaannya gitu. Orang sekarang kau undang kami, sebenarnya kau siapa gitu. Apa itu
gitu. Kalau orang yang tidak Ya, itu berkualitas makanya tadi dalamnya, dari bukan sini lapangan. sumbernya, baru Nah, dari diganti dari gitu. masyarakatnya. Maka saya bilang tadi, berani saya bilang, kita ambil materai 10.000, kita buat perjanjian. Tapi kalau memang diikuti program kita pula ya kan, ya apabila program yang kita diskusikan ini Iya, tidak Pak. membawakan hasil, Saya nggak ke situ arahnya. ah, Saya yakin nomor 2. Ah. Bukan gitu arah cerita saya. Nah, bukan itu maksudnya. Lebih meyakinkan maksudnya ya. Enggak, saya arahnya menerbitkan kelembagaan Apkasindo di kecamatan sana. Ini harus tersusun pengurusnya yang dipercayakan ketua kepada kami di Panai Tengah dan Panai Hilir sana. Kalau tentang program, saya yakin itu sudah 2 kali kita menyampaikan pernyataan tadi kan. Tapi dengan artian lihat ketua nanti bagaimana kami bekerja mengerjakan program yang disampaikan ketua untuk kepentingan keuntungan kita bersama ini. itu makanya saya bilang tadi kan bukan kelembagaannya dulu. Dan kelembagaan itu aku tak mau intervensi. Silahkan orang bapak diskusi siapa yang layak sebenarnya untuk diangkat jadi ketua di DPU-nya kecamatan. Kan itu kan, udah. Konsepnya semua nanti itu kalau sudah ada katakan dulu membangun kejujuran katakan dulu apa ya niat baik katakan dulu tadi itu program apapun itu bisa kita jalankan ke kawan-kawan di bawahnya ya kan. Nah itu makanya kalau prinsipnya kalau saya gini, saya belum permanen untuk ketua DPD Labuan Batu. Tapi kalau memang kawan-kawan semua menginginkan saya untuk ketua di DPD Labuan Batu, ini konsep program kita ini kita buat di atas materai, ya kan? Kalau ini nggak terrealisasi, nggak berjalan, ya kan? Petaninya nggak sukses, nggak berjalan programnya, kemudian istilahnya hanya seremonial, kan gara-gara itu, ya kan? Aku kasih garansi ladangku 1 hektar, aku kasih. Kenapa? Karena kan di organisasi kan sudah biaya pengeluaran itu kan ada itu, Oh. ya kan? Nah itu, jadi udah gantinya itu aja, gitu. Tapi harus ikut ya, ikut konsep kita. Ah, kalau menentang istilahnya kebijakan dari kita di sini ya nggak nyambung juga lah, ya kan? Lagi nggak mungkin. Nah, Bisa. kan itu kan. Nah, jadi kalau saya gini Pak, saya nggak usah terlalu jauh kali mengapa ke sana. Udah maksud saya itu sebenarnya. Apalagi kalau misalnya daerah pantai ini, maaf cakapku bilang sikut menyikutnya itu masih tinggi situ, ya kan? Ah, Bapak yang datang hari ini dari Panai Hilir, kan Panai Hilir nih, ya kan? Bapak yang tahu siapa kawan-kawan Bapak yang bisa Bapak ajak sejalan untuk membangun organisasi itu di situ. Itu aja, Iya. ya kan? Bukti Mbak terima. Saya langsung review sama support di kota ya. Kita percaya, saya tuh gak ada perlu masalah krisis kepercayaannya kepada orang yang mau membawa dia aja berat. Apalagi mau bikin program itulah Jadi seperti anak orang kalau lain. bicara Panai Hilir, Panai saya Hilir. bicara sama Bapak, Iya. ya kan? Karena aku nggak ngapa ya. Saya sama ketua DPW, apapun masalah yang katakan dulu mengganjal dia, koordinasi sama dia. Koordinasi sama dia. Sampai yang terakhir istilahnya, urusan apapun kita yang di provinsi, itu udah bagian dia. Sama, Bapak misalkan di kabupaten, yang urusan di kabupaten, itu nanti urusan kami. Urusan Bapak kan yang di sana. Kan itu maksud ya? Iya. Jadi fungsi organisasi tadi itu berjalan sesuai dengan akhirnya apanya kan jenjangnya tadi itu ya kan. Nah itu. Iya. Ini sebenarnya Pak ada dana sini yang dan ada program. Iya. Nah, inilah yang mau Iya. diapakan, diluncurkan dana ini sama program ini. Itulah kerja kita mau Itulah mengambil itu, robosnya. Iya. robos itu, itulah itu apa masalahnya. Jadi pas misalkan Itulah dananya itu kan, Ini. itu BPDPKS itu. nelpon lah saya. Pak, saya izin dari Bapak nama. Asik. Pak Rasid. Pak Rasid ya. Ah, misalnya Pak Rasid, kami mau main ini ke Bila Hilir, ya kan? Sama kawan-kawan kan Panai Hilir, ya kan? Maaf cakap, kalau sudah ada katakan dulu istilahnya kas di sana, kan nggak bergaduh sama orang rumah. Itulah dulu bahasa apanya kita bilang. Itu maksudnya. Jadi macam mana supaya itu bisa ini terwujud gitu kan itu kan? Nah, kalau bagaimana supaya itu terwujud, yang pertama wadah kerjaan ini dulu. Ya, makanya kan balik-balik saya bilang tadi, ya kan?
kan, artinya kan kelembagaannya dulu kita bentuk. Setelah kelembagaannya itu terbentuk, maka baru kita nanti adakan katakan di sini ya rakerda, ya kan, rapat kerja, ya kan, daerah kan itu kan. Apa konsep dari Pani Hulu? Oh kami Pani Hilir, ya kan? Apa konsep untuk 2023 ini? Ini waktu masih ada katakan dulu apa 6 bulan lagi kan kira-kira gitu ya kan Pak. Oke, Pani Hulu mau mengajukan sarpras. Kita mau mengajukan sarpras untuk masalah jalan petani. Kan itu dana jalan petani itu bisa difasilitasi dari sarpras. Mau bangun jembatan bisa. Ya? Iya. Ada. Jadi kalau PSR ini ini main-mainan katakan dulu istilahnya yang sudah dimain-mainkan orang-orang tuh nanti kita main sarpras, kita main ini, kita main ini banyak main-mainnya. Nah, ini tertarik saya. Bicara. Ini kamar mandi ini. Oh, Yang itu ini Mas ini. kamar mandi. Buang kecil aja. Ya. Kenapa kita bicara proyek Pemkab lagi di sini ada pemimpinan banyak. Pak, Bapak percaya nggak? Ini nih tanya orang nih, yang paling lama sama saya. Nggak pernah tuh Pak. Ini kan, Pak. Aku kan kalau aku tuh itu Nggak pernah Pak. Nggak tertarik saya Pak. 100 jutanya gini-gini masih ikutan aja. itu asli itu Nah itu apa? Nggak tertarik saya Pak. Kalau hubungan sama katakan dulu istilahnya Erik, ya mudah-mudahan bisa. Orang nggak beli Nasdem. Itu kan masih ada lagi itu logo-logo Nasdem masih ada situ lagi semua. Sekarang dia ketua Nasdem. Ini Bapak ini kurang apa juga ya? tentang apa Cindo ini? Apa yang dimaksud? ini juga dari makanya Apa yang dia aku aja bukan aku aja kita bukan ngerti Paham kali kok lihat itu. soalnya kan juga kan Latar belakang apa Cindo itu apa sih? Ya nanti tunggu nanti baru kita masuk. Kita kan belum bicara wadah. Kita masih bicara wadah. Tapi wadahnya itu apa? Gimana mekanismenya? Kan itu maksudnya kan? Nah, biar dulu dilepas dulu aslinya itu di sana situasinya gimana gitu. pengalaman daerah Makanya aku bilang jangan direkayasa. Seolah-olah katakan lu kecamatan itu indah, cantik, bagus, tertata dengan baik. Jalan Tapi mulus. begitu kata Lain orang, bagaimana? iya kan? Macam mana lah Pak, buah kami bisa harganya hampir katakan dulu mencapai 1.800. Karena jalan kami aja pun melangsir buah, apanya segala macam semua Udah kena proses biaya tinggi. sekian. Sampai sekarang Kan itu kan. setelah 900 perak. ya jangan apa itu kan apa Mana lah? Orang selesai tahap urusannya mau ambil kredit itu katanya kan cuma mau mahal katanya. Mampu banyak biaya. Jadi jalannya Udah oke itu ketua. Hmm. Tinggal program apa yang mau kita jalankan, kita kerjakan. Ini terserah petunjuk orang bapaknya. Cuman program ini seperti ini mekanismenya begini. Tapi kan siap. Namun kembali ke pertama cerita tadi, ini ya kelembagaan ini dulu, aplikasi di kecamatan ini dulu, dudukkan orang bapak-bapak pengurus di sini di kecamatan sana di sana. Itu baru bisa berjalan. Tapi kalau tidak ada, misalnya seperti SK atau seperti mandat itu nggak jalan itu. Jadi kalau tentang siapa sebenarnya, saya jawab sekarang. Saya yang datang kemari saya tanggung jawab itu. Untuk kawan-kawan saya tanggung jawab mencarinya. Yang pertama kawan-kawan kepala desa Kepala desa. itulah salah satu yang bisa membesarkan ini. Udah itu para kepala desa yang bisa satu ide sama kita, yang bisa kerjasama. Menurut saya itu. Jadi kalau hari ini kita bicara bisnis, ya kan? Tapi jangan lupa juga kita harus bicara kelembagaannya, kan kira-kira gitu nih kan? Jadi sejalan dia. Jadi lembaganya dari itulah yang memfasilitasi bisnis ini. Nah itu. Makanya kalau kami di sini, ya kami di sini. Nah, ini kan kita kan koperasi. Di Labuan Batu, koperasi pertanian yang kantornya buka pagi tutup sore, Labuan Batu baru kita Pak. sampai malam. Ya, tergantung. Kalau diskusi mau sampai malam kan gitu ya kan, baru kita. Nah,
Terus saya tanya nih, ini bertahan sampai kapan? Kan itu ya, kenapa? Karena nggak terlepas dari biaya operasional. Iya, iya. Kan itu. Nah, sekarang saya ngajak orang bapak-bapak, kalau kita aja bisa buka pagi, tutup sore, buka pagi, tutup sore. Terus orang bapak kenapa nggak bisa? Kalau memang konsepnya mau, artinya merubah mindset kita yang selama ini untuk lebih baik lagi. Kan itu ya kan Pak? Nah, itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Orang udah kita bilang kok, semua itu kan biaya semua, uang semua ya kan. Tapi uang itu kalau mau merampok cepat memang, instan lah ya kan. Ambil parang tuh ya kan, jam katanya, cepat lah ya kan. Nah, cuman kalau kita katakan lu mau ngambil uang ke bank, ya kan, percaya nggak percaya, ya hari ini aku ambil uang ke bank senilai 500 juta, oh sertifikat tanah. Pak proses, tak katakan baru 2 minggu, 1 bulan atau berapa lama. Kemudian uang ini tadi Pak, kan komitmen itu kan berapa lama pinjamannya? 36 bulan misalnya. Kan itu, yang ku pinjam 500 juta ini Pak, ku cicil setiap bulan. Belum sampai 36 bulan, terduduk aku Pak. Nggak sanggup bayar. Pilot. Kan itu kan Pak, habis, terjual aset yang ada. Kan itu. Tapi kalau di Apkasindo, kalau kita bilang katakan lu kita main di sarpa-sarpa apa ini di inilah ya di asosiasi petani sawit ini yang ada main di sana semua ini, nyari uang 500 juta tadi itu kecil tuh, kecil. Kami inilah kami kelola. Ini aku buka aja nih supaya orang bapak jangan apa. Ini Pak yang kami kelola 1,9 sekian, hampir 2 M nih Pak. Sedikit lagi 2 M. Dan hibah. Ada kembaliannya. 10.000 pun tak ada kami pulang sama orang. Nah, hibah ya. Iya. Nah itu. Itulah enaknya kalau kita memang mau sama-sama membangun petani, membangun ekonomi petani. Ya jelas terbangun juga sih ekonomi kita. Iya. Cuman jangan pernah hidup serakah. Aku tak suka. Jujur aku bilang, aku banyak kawan yang kukitekan. Ini maaf ya, aku ngomong pepet aja padanya. Aku banyak kawan yang kukitekan Pak. Kukitekan dalam artian mas mana? Setelah aku tahu niat baiknya tadi itu katakan lu sama niat jahatnya lebih banyak niat jahatnya, udah ngomong sama aku lah. Suka aku. Nah gitu aku Pak. Rusak pula. Kenapa? Kita tuh bisa dapat rezeki kan membawa nama petaninya. Iya. Terus kalau kita dapat rezeki ya orangnya harus dapat juga lah petani-petaninya. Jangan serakah sendiri. Hah? Program PSR kami ya, bukan aku ngomong sombong enggak ya. Sampai hari ini aku bilang acungi jempol dengan pekerjaan-pekerjaan orang yang sama dana hibahnya sama kita, ya kan, bahkan lebih banyak lagi dana hibah jumlah mereka. Kami ini masih 25 juta loh. Kami ini 25 juta. Sekarang 30. Kemungkinan besar lagi nanti ini Pak menjadi 45 juta lagi. Bayangkan, dulu nggak percaya orang Pak. Alah kerja gila itu kalau ikut-ikuti. Mana mungkin ada katakan dulu orang mau mengasihkan uang 25 juta sama klien, ladang klien mau dibangunkan. Tidak ada itu. Itulah kira-kira. Nah, kenapa? Karena mereka yang menyampaikan informasi, dia pun tak tahu Pak. Ya kan Pak? Tapi kalau kita yang sudah paham, ya kita ikuti perkembangannya, kan kira-kira gitu kan Pak. Makanya saya bilang tadi, saya berani bilang, Saya pelapnya mau main berapa, mau main angka berapa, mau main angka katakan lu 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa. Hibah kok. iya. Tapi jangan gara-gara hibah ke penjara. Kasihan pula anak bini. Ya, tak ada berapa. Itu Sungai Lumut. Ingat ya, Sungai Lumut yang tahun 2000, ya kan banyak yang ke penjara kan. Masalah dana katakan dulu dari Bank Dunia. Petani apa? Petani padi dulu. Sungai Lumut. Tahun 2000. Tahun 2000-an, tahun 2000. Masuk ke UT itu enggak? Iya, KUT. Kauti. Nah itu. Kan banyak ke penjara terakhir kan. Siapa? Si ini yang orang BRI 98. 98, ya 98 itu. Si apa? Yang di Gang Sado, UT, iya. yang di BRI, si lupa aku namanya. Di handphone kuning ada kawan-kawan punya. Nah, itu. Masuk 4 tahun Pak dalam Pak. Gara-gara serakah. Kauti. Masalah KUT. UT, iya. Saya udah turun ke sana Pak. Bisa ya Pak. Ketua-ketuanya Pak di sini Pak tidur di hotel Pak. Bininya tidur di rumah. Bener kan? Saya ketua kalau hal-hal
Jangan kayak gitu. Seperti itu. Kalau memang kita apa, ayo sama-sama. Aku di depan. Iya. Kalau memang niat baik ya, nah itu. Kalau saya paham kali gitu tentang struktur pertanian perkebunan ini lah, Hmm. dana hibah, dana apa, karena juga awak